Shalom. Oke. Uh, Shalom, perkenalkan nama saya Gideon Surya Putra. Saya gembala di KGC RCC, Rock City Center. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya yang sudah diberikan. Kalau saya boleh sharing dan membagikan satu kebenaran firman Tuhan. Saya tahu ini tema sudah sedikit ada di awal-awal bulan. Tapi ketika saya berdoa dan saya tanya sama Tuhan, saya tetap harus menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya. Dan Tuhan menaruh message ini. Sebenarnya message ini sebutannya itu kayak ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Saya nggak pede bawainnya. Satu, saya belum jadi bapak secara jasmani. Ya, saya sudah menikah. Tapi kita belum punya rencana untuk punya anak. Jadi saya belum pede, nggak kayak teman-teman sepantaran saya mungkin sudah punya anak. Lalu saya tanya sama istri saya, dia bilang, sayang saya sampai tadi pagi saya tanya, sayang saya cocok nggak bawain tema ini? Terus ketika saya jelaskan dan akhirnya, iya kamu cocok. Tapi saya nggak pede lagi. Saya tanya sama gembala saya, Ko David Limanto. Terus dia bilang, kamu cocok. Dan dia bilang kebetulan 2 minggu yang lalu kalau nggak salah beliau ada di tempat ini dan menyampaikan The Important Spirit of Sonship. Kalau nggak salah, judulnya seperti itu. Ya. Nah, saya kalau khotbah atau sharing, saya suka dengan sebuah konflik. Dan temanya kali ini adalah A Calling to Become a Father. Kenapa saya bawain ini di KGC, kenapa enggak saya bawain di umum? Nanti saya akan jelaskan. Ya, saya berusaha menampilkan visual untuk kita semua, figur seorang bapak, ya, yang istilahnya kita semua kenal. Lalu saya cari, saya tidak menemukan figur itu, ya, kecuali satu orang yang kita pasti sudah kenal, yaitu Bapak Gembala senior kita, ya, Pak Timotius Arifin. Saya pada waktu pertama kali ke Rock, saya ngelihat beliau, ini bapak banget, ini father banget, ya. Dan suatu ketika, inilah yang menjadi alasan kenapa saya berada di Rock sampai saat ini. Ya, ada yang baru pertama kali hadir di ibadah pada malam hari ini? 1, 2, 3. Oke, selamat bergabung, ya, selamat datang. Saya sudah bergabung di Rock pada waktu Rock itu masih semen, ya, lantainya masih semen, nggak sebagus sekarang. Lalu saya tumbuh, saya besar, dan akhirnya saya memilih Barat 4 sebagai tempat saya tertanam. Saya menemukan sebuah alasan, ya, kenapa saya bergabung di dalam Rock Ministry. Alasannya cuma 2. 1, karena Rock itu mengajarkan Kingdom Gospel. Ya. Kedua, karena Rock sangat amat kental dengan fathering and sonship relationship. Ya, ada yang ngerasain itu? Ya, hanya itu alasan saya. Kenapa saya akhirnya saya mau bergabung di Rock. Apapun yang terjadi, saya mau tertanam, saya mau ada di GBI Rock Ministry. Oke, ya. Pernah nggak kita bertanya dalam kehidupan kita, kenapa kita memanggil Tuhan yang kita sembah dengan kata Bapa? Ya. Roma 8 ayat 15 bilang seperti ini, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan oleh karena itu kita boleh berseru, ya Aba, Bapa. Ketika saya renungkan ini, kenapa ya Tuhan, saya memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Sedangkan yang lain
punya sebutan yang mereka sebutannya sendiri-sendiri. Ketika saya renungkan, dan saya menemukan 2 alasan. Sebenarnya banyak, tapi saya nggak punya cukup banyak waktu. Dan ini yang paling fundamental bagi saya, ya. Karena kalau kita selidiki dalam teologi ya, dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, kata Aba yang tadi disebutin, ya Aba ya Bapa, itu memiliki 2 arti, yang artinya sumber, source, dan yang kedua adalah yang artinya fundus. Fundus itu artinya fondasi. Ya. Nah, saya akan berbagi sedikit pengalaman hidup saya. Saya sudah melayani di dalam generasi itu kurang lebih hampir yang serius ya, yang serius kurang lebih dari ya 13 sampai 14 tahun. Saya sudah berada di dalam pelayanan generasi. Dan saya melihat ketika sebuah generasi dihancurkan sumber dan fondasinya seperti apa. Saya pernah melayani mereka yang narkoba, saya pernah melayani mereka yang HIV dan segala macam, LGBT, terus fanatik dalam idola-idola mereka, bahkan dalam dunia percintaan yang hamil di luar nikah lah dan segala macam. Saya selama bertahun-tahun berusaha, ya, saya berusaha untuk membuat mereka memiliki hidup yang benar. Tapi saya pada akhirnya tahu bahwa bukan itu masalahnya. Ketika sumber dan fondasi dihancurkan, gak akan ada lagi yang namanya sumber dan fondasi dalam kehidupan kita. Kabar baiknya itu seperti ini, bahwa tidak ada satupun di dunia ini dalam yang dapat mengisi kekosongan akan sumber dan fondasi di dalam kehidupan kita selain pribadi Bapa itu sendiri. Caranya paling gampang adalah menghancurkan figur Bapa yang terlihat. Saya ketika berada di dalam rock ministry, secara ini saya sudah membutuhkan bapak rohani saya, ya. Kalau kalian kenal yang namanya CVB Sutanto, itu adalah itu adalah bapak saya, ya, secara rohani, ya. Kenapa? Karena melalui dialah saya bisa melihat figur Bapak. Dia wanita, tapi saya bisa melihat figur seorang Bapak di situ. Ya. Dan akhirnya saya karena keterbatasan, ya, karena dia wanita dan segala macam, apa ya bahasanya ya? Akhirnya dia memutuskan untuk oke, coba kamu sharing-sharing dengan salah satu figur yang pada akhirnya jadi panutan kita. Ya, itu ada di gambar ini, yaitu Ko David Limanto. Ya. Kenapa? Karena banyak hal keputusan yang tidak pernah saya mengerti dan segala macam konflik dengan beliau. Kami pernah hadapi bersama. Even ya, saya pernah bilang seperti ini. Saya nggak sudi lihat mukanya. Bahkan saya ngelihat plat nomor mobilnya aja saya nggak sudi. Tapi pada akhirnya ketika saya berusaha keluar daripada otoritas yang sudah ada, saya kehilangan sumber saya. Even saya nggak bisa melihat Tuhan sebagai sumber saya lagi. Bahkan saya nggak bisa melihat Tuhan sebagai fondasi dalam kehidupan saya.
Sangat amat simple. Hancurkan sumbernya dengan segala macam titik lemahnya dan segala macam apa yang ada. Dengan sekejap kita kehilangan sumber dan fondasi. Saya nggak pernah bisa next level. Saya nggak pernah bisa. Ya. Jadi kalau dalam strategi perang, kalau kita mau menghancurkan musuh, yang paling gampang itu adalah hancurkan dulu sumbernya. Dan begitu juga dengan generasi ini. Kalau kalau iblis mau menghancurkan generasi ini, cukup dengan hancurkan figur bapaknya. Karena mereka akan kehilangan segalanya. Saya akan jelasin nanti. Ya. Nah, ketika saya pelajarin seperti ini, if you want to study what is important to God, see what Satan focus on. Bertahun-tahun saya melayani generasi yang kehilangan figur bapak secara akar. Pada akhirnya hanya itu masalahnya. Dan kita tanya, jawabannya bahkan balik ke sana. Saya nggak dapat figur dari seorang bapak. Karena seharusnya itu seperti ini. Figur seorang bapak untuk wanita, dia harus menjadi first love-nya anak perempuan itu sendiri. Dan untuk seorang pria, figur seorang bapak, dia harus menjadi first hero dalam kehidupan orang tersebut. Kalau itu hilang, segalanya lewat. Ya. If you want to study what is important to God, see what Satan focus on. Nah, saya akan kasih tahu betapa pentingnya bahwa figur seorang bapak itu harus dipulihkan dalam kehidupan kita semua. Ya. Maleakhi 4 ayat 6 ini adalah surat terakhir di dalam Alkitab. Ayat terakhir di dalam Alkitab. Dan dia bilang seperti ini. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anaknya kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Itu sama seperti gini. Kalau Bapak, Ibu, Saudara dan teman-teman semua pelajari Alkitab. Di dalam Alkitab itu ada satu lembar putih kosong. Betul apa enggak? Pernah lihat enggak? Ya, dari Maleakhi ke Matius. Itu ada satu lembar putih kosong. Ya. Itu bukan sembarang lembar. Itu ada maksudnya. Maksudnya itu adalah bahwa Tuhan tidak berbicara kepada manusia selama 300 tahun. Ya. Jadi kalau kita saat ini membaca Alkitab dengan sangat gampang dari Maleakhi dari Perjanjian Lama kepada Perjanjian Baru, ada pembatasnya satu lembar kosong. Itu artinya Tuhan tidak bicara kepada manusia selama 300 tahun. Dan kata-kata terakhir sebelum Tuhan tidak berbicara adalah ini. Ya. Berarti pesan ini penting. Ya. Saya akan kasih tahu lagi berikutnya. Nah, di Lukas 1 ayat 17 bunyinya seperti ini. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ya. Tapi ada yang tanya gini, itu kan Lukas, Matius, Markus, Lukas. Kalau kita semua pelajari, apa sih sebutannya itu? Kitab itu ditulis oleh orang yang berbeda di waktu yang bersamaan. Bisa dipahami? Ya, kitab tersebut ditulis
oleh orang yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda, tetapi dalam dimensi waktu yang bersamaan. Sehingga bisa dibilang seperti ini, ketika firman itu Tuhan itu datang lagi kepada manusia, di ayat ke-17, pesan yang sama muncul. Dan ditambah, hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Karena begini, saat kamu kehilangan figur hati seorang bapak, percaya deh, segala pikiran macam-macam itu ada dalam kehidupan kita. Dan kabar baiknya adalah hanya figur bapak yang bisa memulihkan itu semua. Pikiran orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Kenapa? Karena sumber. Ketika saya pelajari lagi dari kata sumber, ya. Kata Bapa itu mencakup segalanya. Kata Bapa mencakup segalanya. Kenapa? Karena sumber. Penyayang, pelindung, yang bahkan mendisiplinkan. Segala macam sebutan Tuhan itu ada di dalam satu kata Bapa. Karena apa? Dia sumber. Dia sumber kebenaran, dia sumber pengetahuan, dia sumber identitas. Bahkan dia sumber destiny. Kalau itu dihancurkan, akan ada banyak orang atau generasi yang hidup tanpa tujuan. That's why, kenapa? Ya, ada yang tahu motonya Rock? Halo? Biasanya Pak Frankie agak rewel di hal-hal seperti ini. Ya, ada yang tahu motonya Rock? Motonya Rock apa? We help you to fulfill your destiny. Karena apa? Itu tugas seorang bapak. Itu tugas seorang bapak. Karena seorang bapak memberikan guidance. Seorang bapak memberikan rule, seorang bapak memberikan destiny dalam kehidupannya. Kalau itu nggak ada, bisa lenyap satu angkatan ini. Kenapa? Firman Tuhan sendiri bilang, jangan sampai ketika aku datang, aku memukul bumi hingga musnah. Saya akan kasih gambaran. Nah, ada sebuah penelitian, ya. Ada sebuah penelitian, ini nggak tahu orang ini kurang kerjaan atau enggak, tetapi dia meneliti 1000 keturunan dari 2 keluarga. Satu keluarga yang memiliki figur seorang bapak, dan satu orang yang tidak memiliki figur seorang bapak. Ya, 1000 keturunan, saya nggak tahu. Mungkin lebih dari 100 tahun sehingga dia harus melanjutkan kembali oleh misalnya dia punya cucu, kakek ini punya penelitian, survei, tolongnya dilanjutkan, gitu ya. Dan dilanjutkan. Dan hasilnya seperti ini. Satu, namanya Jonathan Edwards. Jonathan Edwards memiliki figur seorang bapak yang mantap. Dan ketika diteliti, ya, semuanya jadi orang. Bisa baca di sini ya. 15 menjadi blablabla. Ada yang jadi presiden, ada yang jadi 100 orang jadi pendeta, ada yang menjadi dokter, 1 orang jadi wakil presiden, jadi senat dan segala macam. Ya. Nah, ini diteliti oleh namanya Benjamin Warfield. Ini kejadian beneran, Bapak Ibu Saudara. Karena betapa pentingnya ini. Yang kedua, namanya Max Jukes. Ya. Lucunya, keturunan mereka tidak sampai 1000. Artinya, setelah 1000, keturunan mereka yang dari silsilah pohon itu nggak ada. Ya, 310 mati, 150. Ya kalau Bapak Ibu Saudara pinter matematika, jumlahin aja ini. Nggak sampai 1000. Ya. Dan dibilang ini, dan keluarga ini telah merugikan negara sebesar 125 juta atau sebesar 12 miliar rupiah.
di keluarga Jux, 1,2 juta, 25 juta. Keluarga Jux telah merugikan pemerintah Serikat lebih dari $500.000 untuk merehabilitasi mereka. Mereka bukan saja tidak memberikan kontribusi apa-apa, tapi mereka juga merugikan. Saya nggak mau keturunan saya berhenti atau berakhir seperti Max Jux. Hanya gara-gara kehilangan figur seorang bapak. Ya. Nah, saya kasih tahu, tantangan seorang anak. Tantangan seorang anak itu adalah menjadi generasi yang lebih baik daripada sebelumnya. Saya melihat, Ko Gyong ini apa yang gak bisa dia kerjain? Perusahaan punya 9. Itu yang ketahuan. Yang artinya yang dia secara resmi dia beritahu. Belum lagi dia tuh yang suka nginvest kemana-mana. Ya, dia suka invest. Dia nggak suka dikasih tahu. Ya, bahwa ini berkat dia. No. Ya, minimal ketika saya berpikir kasar, kalau Ko Gyong punya 9 perusahaan, kita anak-anaknya harus berapa? Minimal. Ayo. 10. Betul apa enggak? Kenapa? Tantangan adalah menjadi generasi yang lebih baik daripada sebelumnya. Untuk itulah tugas seorang bapak. Menyiapkan standar yang tinggi. Ya. Bagi generasi berikutnya. Supaya apa? Terciptalah generasi yang lebih baik, lebih baik, dan lebih baik, dan lebih baik. Dan berikutnya, tantangan seorang bapak. Saya menemukan kata ini dari 3 orang. Ya. 1, Pak Timotius Arifin. Kami punya kebiasaan ketika setelah selesai syuting, beliau suka ajak makan. Ya. Dan disitulah kesempatan saya ngelihat kebiasaannya dia, saya tanya abis-abisan, segala macam. Pernah satu kali ketika selesai syuting dan kita selesai makan. Dia pernah bilang ke kru itu dan dia bilang seperti ini. Guys, gaul. Ya, guys, follow me as I follow Christ. Itu bukan satu perkataan yang mudah. Karena jadi Kristen itu susah. Ya. Saya nggak bilang jadi Kristen itu gampang. Susah. Hanya karena anugerah Tuhan kita bisa. Follow me as I follow Christ. Kedua, Ko Gyong lagi di meja makan. Dan yang ketiga, Bapak rohani saya, CVB. Nah, secara ini inline semua. Saya cuma bilang, Tuhan, saya akan tutup dengan sebuah kesaksian seperti ini. Sebenarnya ini sudah pernah saya saksikan, tapi mungkin ada yang belum pernah dengar. Suatu kali saya tidak suka terjun. Saya minta waktu sedikit ya, 5 menit aja. Saya tidak suka tergabung di dalam suatu pelayanan. Ya, saya lebih suka jadi nobody. Ya, nggak seneng aja ikut campur terlalu dalam. Lalu jadi asyir cukup dan segala macam cukup. Lalu satu kali ikut retreat dan saya duduk di belakang. Ya, waktu itu Ko Gyong dan kawan-kawan lagi doa, saya nggak mau ikut-ikut, saya malah tidur di belakang. Di situ saya masih pernah benci sama beliau karena kalau ada yang tahu beliau seperti apa dulu seperti apa, pasti tahu, ya. Segala macam keputusannya, pernah bentak orang segala macam, pokoknya udahlah, no leadership banget pada waktu itu. Dan sehingga pada waktu itu saya tidur, mereka lagi asik penyembahan, tiba-tiba beliau berdiri dan dia hampiri saya lagi tidur, saya tidur begini. Terus dia tumpang tangan ke atas saya. Dan dia bilang seperti ini. Tuhan, pakai anak ini lebih hebat daripada saya. Dan Gideon, kalau saya ada salah sama kamu, di hadapan Tuhan saya minta maaf.
Padahal beliau tidak pernah buat salah secara langsung kepada saya. Ya. Di situ, saya nggak bisa tahan air mata saya. Dan di situ, saya benar-benar melihat pintu surga terbuka. Dan saya bisa mendengar suara Tuhan audible pertama kali. Dan Tuhan bilang seperti ini, kemanapun dia pergi, dukung dia. Itu suara Tuhan pertama kali. Ketika sebuah hubungan dan sebuah figur itu dikembalikan pada waktunya. Bisa dibayangkan? Dan salah satu cara untuk bisa menjadi seorang bapak hanya ada satu. Harus jadi putra. Dan saya percaya akan lahir putra-putra yang luar biasa dari KGC. Yang mengerti isi hati bapaknya. Yang bahkan membuat lebih baik daripada apa yang bapaknya pernah kerjakan. Nggak ada jalan lain selain menjadi putra. Dan menjadi putra itu harus tertanam. Berhenti jadi church traveler. Ya. Church traveler tuh kayak, wah saya datang ke gereja ini hanya karena dia panggungnya keren, musiknya keren dan segala macam. No. Saya mau tertanam. Apapun kondisinya. Karena apa? Dari tertanam kita bisa jadi member. Dari member kita jadi disciple. Dan dari disciple kita bisa jadi son. Ya. Dan kalau kita sudah jadi son, kita bisa jadi ahli waris. Ketika jadi ahli waris, kita bisa jadi bapak. Dan kita bisa membapai generasi ini. Cukup satu, gak usah banyak-banyak. Karena apa? Jonathan Edwards tadi, dia hanya cukup jadi punya anak satu. Dan dia memaksimalkan kehidupannya. Hari ini, kalau firman Tuhan ini yang saya bagikan itu untuk Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita boleh minta sama Tuhan, Tuhan, saya mau melihat Bapak. Saya mau hubungan Bapak saya dipulihkan. Hari ini kesempatan kita. Karena kita gak pernah tahu keturunan kita berikutnya akan jadi apa. Hanya gara-gara satu figur. Mari kita berdoa.